Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Febriana, NIM C10511911084. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah kesuburan tanah, yaitu materi unsur hara es belerang. Bentuk dan fungsi es dalam tubuh tanaman. Unsur es diperlukan oleh tanaman dalam jumlah relatif banyak, relatif sedikit dibanding N atau K, serupa dengan P, Ca, dan Mg. Sebagai penyusun asam amino esensial, cysteine, cysteine, dan metionin. 90% es dalam tanaman berupa protein, ikatan disulfida, susunan protein, dan aktivitas enzim pembentukan klorofil, ferredoxin, protein FES, reaksi redoks, fotosintesis penyematan nitrogen, reduksi nitrat dan sulfat, koenzim A dan vitamin, biotin, tiamin, B1, senyawa volatil, tanaman keluarga onion dan crucifer atau cabbage. Mobilitas es. Unsur es relatif tidak mobile dalam tanaman, tidak segera dapat dialih tempatkan dari daun yang muda ke bagian titik tumbuh. Gejala kekahatan muncul pertama pada bagian atas, yaitu daun muda. Gejala kekahatan, kerdil atau stunted, pertumbuhan spiral atau spindly growth, seringkali seluruh tanaman menjadi klorosis seragam atau uniformly chlorophyll. Tanaman crucifer membentuk warna kemerahan dan ungu, kadar protein rendah, dan pengumpulan N bukan protein. Jika kadar es berlebihan tidak secara langsung mempengaruhi tanaman tersebut atau organisme yang memakannya, tetapi dapat menyebabkan masalah kegaraman karena es merupakan anion yang dominan pada tanah salin. Pendidikan yang hebat dari SO4 meningkatkan kehilangan kation. Perombak sumber es. Perombakan bahan organik tanah karena 90% es dalam tanah berada dalam bentuk organik tersebut rabuk, kompos, dan biosolid. Sulfat yang terjerap pada tapak pertukaran anion dari oksida Al dan Fe, mineral es pada musim kering sulfida dalam bentuk aneorom, pengendapan atmosfer, dan industri hujan asam. Pupuk es. Kita ke materi pupuk es. Bentuk es yang diserap tanaman. Penyerapan langsung SO2 oleh daun, jumlahnya kecil jika kadar es dalam udara tinggi akan meracuni tanaman. Penyerapan akar terutama dalam bentuk sulfat SO4. Gerakan es menuju akar. Di dalam tanah sulfat bergerak karena aliran massa dan difusi, terutama bergerak karena aliran massa atau mass flow. Difusi memiliki arti penting pada tanah dengan kadar es yang rendah. Kadar dalam larutan tanah 5-20 ppm, aras yang mencukupi kebutuhan tanaman 3-5 ppm dalam tanah. Transformasi es dalam tanah. Proses alih rupa antara lain mineralisasi, imobilisasi, adsorpsi, desorpsi, presipitasi, disolusi, oksidasi reduksi, dan volatilisasi. Mineralisation dan imobilisasi. Daur es organik serupa dengan anorganik. Mineralisasi melepas es menjadi anorganik. SO4 tersedia bagi tanaman. Imobilisasi atau assimilation, kebalikan dari mineralisasi, yaitu pengembalian es anorganik dari tanah oleh mikrobia untuk membentuk tubuhnya. Keseimbangan antara mineralisasi dan imobilisasi ditentukan oleh nisbah C/S dan N/S. Nisbah C/N/S, bahan organik sekitar 120/10/1,4. Dalam bahan organik terkandung 1% es dengan susunan bentuk ester dan ester sulfat sebesar 30-60% melalui ikatan COS. Bentuk asam amino sekitar 10-20%, residual es sebesar 30-40%. Enzim sulfatase mirip dengan enzim fosfatase, melepas sulfat dari ester sulfat. Pengaruh nisbah C/S/1, C/S besar
dari 400 S imobilisasi S mineralisasi 2C banding S sama dengan 200 sampai 400 S imobilisasi S mineralisasi 3 C banding S kecil dari 200 S mineralisasi besar dari S imobilisasi. Adsorpsi desorpsi. Senyawa SO42 yang terjerap merupakan bentuk es dari pangkalan labil bersifat segera tersedia mengisi kekosongan pada larutan tanah. Uji es tanah umumnya misalnya ekstraksi dengan Ca fosfat mengukur es yang telah larut ditambah es yang terjerap. Reaksi ini penting pada tanah yang telah terlapuk dengan lanjut. Kekuatan absorpsi H2PO4 SO4 sama dengan NO3. Faktor yang mempengaruhi kapasitas jerapan. Koloid tanah, hidroksida, FeAl, kandungan lempung tipe 1:1, kemasaman tanah, besarnya muatan tergantung pH, kapasitas pertukaran anion. Komposisi larutan tanah juga mempengaruhi kadar SO4, keberadaan anion dan kation lainnya, pendesakan oleh fosfat. Presipitasi disolusi. Gypsum CaSO4 di daerah kering merupakan bentuk pengendapan bersama antara es dengan Ca karbonat. Pada tanah kapuran, gypsum CaSO4 di daerah kering merupakan bentuk pengendapan bersama antara es dengan Ca karbonat pada kapuran. Sulfida pada kondisi anaerob di tanah tergenang H2S mengendap sebagai FeS atau ikatan logam es yang lainnya. Untuk melarutkan diperlukan proses oksidasi. Oksidasi reduksi. Bentuk es beragam dari bilangan oksidasi 2 sampai 6. Min 2 sampai plus 6 yaitu sulfida, polisulfida, es elemen, tiosulfat, sulfit, dan sulfat. Bentuk oksidasi terbanyak sebagai sulfat. Sulfat yang diserap tanaman akan direduksi menjadi es organik. Proses oksidasi dan reduksi es dibantu oleh mikrobia. Senyawa es anorganik tereduksi terdapat pada tanah tergenang kondisi anaerob, wetlands, swamps, tidal, marshes. Pada kondisi aerob segera mengalami oksidasi. Oksidasi es, mikrobia ototrofik dan heterotrofik, Thiobacillus sp menyebabkan pemasaman. Pengangkutan es, erosi, hilang bersama bahan organik. Pelindian, sulfat sangat mobile dalam tanah. Sulfat merupakan anion yang dominan pada air lindian. Pelindian meningkatkan jika kandungan kation monovalen K+ Na+ besar hingga karena volatilisasi. Volatilisasi kehilangan karena menguap. Hasil transformasi mikrobia dalam tanah, misalnya dimetil sulfide, CH3SCH3 atau karbon disulfide, metil mercaptan dan dimetil disulfida. Pengaruhnya terhadap kesuburan tanah rendah dapat juga menguap melalui daun. Hal ini mempengaruhi mutu pakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.